Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam himpunan. Dan nanti di akhir kita juga akan mengenal tentang diagram Venn. Nah, untuk macam-macam himpunan ini, yang pertama adalah ada yang dimaksud dengan himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta ini disimbolkan dengan S, S-nya kapital. Jadi himpunan semesta itu sesuai dengan namanya semesta. Sebagai contoh, misalkan A, anggotanya 3, 5, 7, 9. Ini adalah himpunan A. Nah, dari himpunan A ini kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin. Himpunan semesta yang mungkin. Bisa saja misalnya himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Karena 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan ganjil. Atau himpunan semestanya misalnya bilangan asli, karena juga 3, 5, 7, 9 itu masuk bilangan asli. Jadi semesta ini bukan berarti himpunan dengan kata-kata dari himpunan A, bukan. Tetapi himpunan A ini adalah bagian dari himpunan lain yang lebih besar. Atau bisa saja misalkan S itu bilangan real. Tetapi kita tidak bisa menuliskannya misalkan S itu adalah bilangan prima. Karena ada anggota A di sini adalah 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Nah, yang ini. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan semesta, himpunan yang keseluruhan dari himpunan A, tetapi bukan berarti dia adalah himpunan A. Makanya di sini dikatakan himpunan semesta yang mungkin. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah himpunan kosong. Sesuai dengan namanya, kosong berarti kan tidak ada, tapi bukan berarti himpunannya tidak ada. Tapi yang dimaksud tidak ada itu adalah anggotanya. Misalkan di sini himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, bilangan ganjil yang bisa dibagi 2 itu tidak ada. Makanya karena tidak punya anggota dituliskannya sebagai himpunan kosong. Nah, ini tandanya. Itu yang dimaksud dengan himpunan kosong. Tetapi himpunannya ada. Himpunannya ada, hanya anggotanya tidak ada. Nah, itu disebut dengan himpunan kosong. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu seperti kebalikan dari himpunan semesta. Misalnya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga anggota B. Nah, ini adalah notasinya. A himpunan bagian dari B. Kalau ditulis terbalik seperti ini. Tetap ini disebutnya A adalah himpunan bagian dari B. Misalnya di sini ada himpunan P, anggotanya 1, 2, dan 3, sedangkan Q adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat, semua anggota himpunan P itu merupakan bagian dari anggota himpunan Q. Maka ditulisnya P adalah himpunan bagian dari Q, seperti ini ya. Tetapi catatan di sini, kalau ada anggota himpunan A yang bukan B, maka kita menuliskannya A bukan dari bagian B. Nah, misal contoh di sini kalau P kita tambahkan dengan angka atau bilangan misalkan 6, maka 6 kan tidak ada di Q. Berarti P bukan dari bagian dari Q. Seperti itu ya. Jadi syaratnya disebut himpunan bagian itu kalau semua anggota P itu ada di Q. Nah, maka itu disebutnya himpunan bagian. Selanjutnya kita akan membuat diagram Venn. Nanti untuk penjelasan tentang diagram Venn secara luas itu nanti ada di bahasan selanjutnya ya. Kalau yang ini kita akan mengenal diagram Venn-nya dulu. Diagram Venn ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama John Venn. Makanya namanya kita mengambil nama belakang dari penemunya yaitu Venn. Nah, untuk membuat diagram Venn ini ada 4 yang harus kita perhatikan. Jadi ada yang pertama himpunan semestanya itu dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan huruf S. Nanti kita simpannya di sudut kiri atas. Kemudian yang kedua, setiap himpunan semesta yang ada pada diagram tersebut ditunjukkan, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkannya dengan kurva tertutup sederhana. Jadi kalau himpunan semesta pakai persegi panjang, kalau himpunan yang ada di dalam himpunan semesta tersebut, kita membuatnya dengan kurva tertutup, seperti diagram panah ya. Nanti kita akan lihat secara jelas. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, noktah-noktah itu ya anggotanya.
Tapi kalau anggotanya mempunyai banyak, kita tidak perlu menuliskannya satu persatu. Jadi kita akan coba. Di sini kita akan mengamati diagram Venn himpunan semestanya 1 sampai dengan 9. Ya mungkin kita mengatakan himpunan bilang asli yang kurang dari 10 misalnya. Dan ini anggota A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Kalau kita perhatikan, anggota himpunan A dengan anggota himpunan B tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama. Maka kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Kita buat kotaknya untuk himpunan semesta, tulis di kiri atas ya. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3, ini yang merah. Kemudian B, 4, 5, dan 6 itu yang biru. Karena tidak ada yang sama, maka kurva dari himpunan A dengan himpunan B itu terpisah, tidak berpotongan atau tidak beririsan. Kemudian himpunan semesta 7 dan 8 dan 9 ini tidak ada di anggota A, juga tidak termasuk anggota B, maka kita simpannya di luar. Ini ya. Ini untuk yang kalau A dan B-nya tidak beririsan atau tidak ada yang sama. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat semestanya sama ya. A-nya 1, 2, 3, 4 dan B-nya 4, 5, 6, 7. Kalau kita lihat di sini 4-nya sama. 4-nya sama. Berarti kalau kita buat A dan B-nya beririsan dan kita tulis 4-nya di sini. Jadi dia masuk ke anggota A, dia juga masuk ke anggota B. Sedangkan 1, 2, 3 dia khusus anggota A. Kemudian 5, 6, 7 itu khusus anggota B. Sama ya, untuk yang tidak termasuk di sini adalah 8 dan 9. Maaf ya, 8 dan 9 itu tidak termasuk, maka kita simpan di luar. Jadi A 1, 2, 3, 4, B 4, 5, 6, 7, 4-nya sama, maka kita simpannya di tengah. Sehingga kurvanya itu berpotongan. Ini gambarnya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Untuk yang lain, kita semestanya sama. Di sini A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita perhatikan, semua anggota himpunan A itu ada di anggota himpunan B. Nah, kita menyebutnya ini adalah A himpunan bagian dari B. Maka kalau kita gambar diagram Venn-nya, kurva untuk himpunan A itu ada di dalam kurva himpunan B. Karena semua anggota himpunan A itu termasuk juga anggota himpunan B. Tetapi ada anggota himpunan B yaitu 4, 5, dan 6 itu tidak termasuk ke A. Maka kita tulisnya 4, 5, 6-nya di luar himpunan A. Sedangkan A semuanya ada di himpunan B. Tapi kita tulis kurvanya. Sedangkan 7, 8, dan 9 karena tidak termasuk A dan B, maka kita simpan di luar. Dia sebagai himpunan semesta yang bukan A dan B. Kurvanya seperti ini, diagram Venn-nya begini. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat himpunan A dengan himpunan B-nya sama. Ya, maka kita buat diagram Venn-nya A dan B dalam satu kurva yang sama. Tetapi kita tulis bahwa dia adalah kurva untuk himpunan A dan juga dia adalah kurva untuk himpunan B. Sedangkan yang tidak termasuk A dan B di sini 5, 6, 7, 8, 9 kita tulis sebagai himpunan semesta yang tidak termasuk A dan B, simpannya di luar. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita akan coba dengan mengerjakan soalnya. Di sini ada sebuah diagram Venn. Himpunan A, B, dan semestanya. Nah, di sini kita akan ditanyakan himpunan S-nya dan seterusnya ya. Kita akan coba kerjakan langsung aja. Yang termasuk anggota himpunan S, berarti semestanya, berarti semua ada yang ada di dalam kotak perseginya ya. Berarti himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya kita tulis. Kemudian yang merupakan anggota himpunan A-nya adalah 1 dan 2. Ya. 3, 4, 5, 6 itu tidak masuk karena tidak ada di dalam kurva himpunan A. Kemudian anggota himpunan B, semua anggota yang ada pada kurva biru ya, kalau kita lihat gambarnya untuk himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2 kalaupun dia ada di A, tapi dia juga termasuk di dalam kurva untuk himpunan B. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada di sini dikatakan himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Kita lihat. Berarti untuk himpunan anggota C ini adalah
1 dan 2. Ya, karena kalau kita lihat di sini ada kata-kata dan ya. Nah, kalau dan itu berarti dia harus masuk ke A dan dia juga harus masuk ke B. Di sini berarti himpunan C ini sama dengan himpunan A anggotanya, yaitu 1 dan 2. Kenapa 3 dan 4 tidak masuk? Karena dia tidak termasuk himpunan A. Jadi syaratnya dia harus masuk ke A, dia juga harus masuk ke B. Karena di sini kata-katanya adalah penghubungnya dan. Kalau misalnya untuk yang E, kita lihat di sini himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Berarti dia bisa saja A atau dia bisa juga B. Maka kalau kita tulis itu sama dengan anggota himpunan B. Itu 1, 2, 3, dan 4. Kalaupun 3 dan 4 ini tidak termasuk A, itu bisa dikatakan karena di sini kata penghubungnya adalah atau. Jadi anggota A atau anggota B. Kita bisa memilih salah satu. Di sini adalah 1, 2, 3, dan 4. Beda dengan yang tadi ya, untuk himpunan C, dia pemisahnya adalah dan. Berarti dia harus anggota A juga harus anggota B. Jadi harus dua-duanya. Nah, kemudian kita juga akan menuliskan himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A ataupun anggota B. Di sini dikatakan bukan A juga bukan B. Kalau kita lihat di sini ada dua, yaitu 5 dan 6. Dia ada di luar ya, di luar anggota A dan anggota B. Kemudian ada himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Nah, di sini tidak ada. Karena kalaupun anggota A itu adalah 1 dan 2, tapi dia juga masuk ke himpunan B. Makanya kita menuliskannya sebagai himpunan kosong. Jadi tidak ada anggota A yang hanya anggota A sendiri, tidak merupakan anggota yang lain. Karena di sini semua anggota A-nya adalah anggota dari himpunan B. Makanya ditulisnya kosong. Kemudian himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Nah, di sini ada, yaitu 3 dan 4. Karena 3 dan 4 ini tidak termasuk himpunan A, ya. Jadi dia itu hanya ada pada himpunan B. Untuk contoh selanjutnya ini kita lihat himpunan bilangan semestanya. Himpunan semestanya adalah bilangan cacah kurang dari 13. Berarti 0 sampai dengan 12 ya. Karena kurang dari 13 berarti 13-nya tidak masuk. Kita bisa menuliskannya dengan menggunakan notasi ya. Di sini himpunan A bilangan asli kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan asli dimulainya dari 1, 7-nya tidak masuk. Kemudian himpunan B lebih dari 6 kurang dari 10. Lebih dari 6 berarti 7, 8, 9 karena dia kurang dari 10. Kemudian ada himpunan C bilangan asli ganjil ya. Ganjil kurang dari 10. Di sini ada ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini kita lihat ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Yang sama antara A dengan B itu tidak ada. Ya, kita buat dulu kotaknya. Di sini yang antara A, B, dan C tiga-tiganya tidak ada, berarti dia kosong. Kemudian antara A dengan B juga tidak ada, berarti dia kosong. Nanti kurvanya A dengan B itu tidak berpotongan. Kemudian untuk A dan C itu ada 1, 3, 5. Di sini kita tuliskan dengan warna hijau. Kemudian untuk B dengan C juga ada, yaitu 7 dan 9. Berarti B dengan C nanti kurvanya akan beririsan. Kalau kita buat ya seperti ini. Jadi kurva antara A dengan C itu berpotongan. Sedangkan untuk A dengan B itu tidak, berarti B dengan C juga berpotongan. Nah, yang sama kita akan tulis dalam potongannya atau dalam irisannya. Di sini A dengan C adalah 1, 3, dan 5. Kita tulis dia berada di kurva A dan C. Kemudian untuk B dan C itu adalah 7 dan 9. Kita tulisnya adalah 7, 9 ada di B dan C. Sedangkan anggota A yang tidak masuk ke C dan B kita tulis hanya sebagai anggota himpunan A. Di sini adalah 2, 4, dan 6. Karena 2, 4, 6 ini tidak masuk B dan C. Juga anggota B yang tidak masuk C dan A itu adalah 8 sendirian. Nah, kemudian himpunan semesta yang tidak masuk ke A, B, dan C kita tulisnya di luar ya. 0, 10, 11, dan 12.
seperti itu ya. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Jadi yang merupakan anggota himpunan A saja itu 2, 4, dan 6. Yang masuk himpunan B saja itu adalah 8. Sedangkan yang beririsan bisa kita lihat melalui gambar. Ya, terima kasih ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.